Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif diperdagangkan pada hari ini, 12 Desember 2024. 12.12. Ternyata di tanggal 12.12 ini IHSG terkoreksi cukup lumayan. Meskipun begitu tetap ada beberapa emiten yang menguat. Inilah IHSG kita yang terkoreksi 0,94%, melemah 70,51 poin. Pada perdagangan hari ini value transaksi sebesar 9 triliun, asing masuk 2,2 triliun, keluar 3,3 triliun. Total net foreign sale 1,13 triliunan pada perdagangan hari ini. Setelah kemarin asing ada masuk, ternyata perdagangan hari ini kembali distribusi. Mari kita lihat net foreign buy dan net foreign sell pada perdagangan hari ini. Net foreign buy ada Excel. Asing masuk 73 miliar, tipis menguatnya. INDF 34 miliar, Adero 26 miliar, UNTR 25 miliar, ICB 18 miliar, Antam 16 miliar, asing masih masuk. Aman Mineral 15 miliar, Pegas 13 miliar, ISAT 13 miliar, menguat. BP 11 miliar, Kija 11 miliar, Pani, asing ada masuk ternyata meskipun melemah. ITMG 11 miliar, Brand, PTBA, Goto, Saratoga sudah mulai diakumulasi asing menjadi menarik. MNCN 8 miliar, BRMS 6 miliar, Dewa 6 miliar, AMRT, Cuan, Japfa, DKFT menguat 8% dan ada asing masuk 4 miliar. Bird 4 miliar, MAPA 4 miliar, TPIA, SMIL, MAPI 3 miliar, menguat 2,83%, MSP, Spray, LSIP terus diakumulasi asing, INTP, Cepin, MTEK, ERA, TCPI, dan seterusnya. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini, BBRI kembali didistribusi asing justru semakin besar, 624 miliar, melemah 2,74%. Kemudian BMRI 235 miliar, BBCA 142 miliar, BBNI 101 miliar, ADI 86 miliar, melemah 4,17%. ASI 54 miliar, PTRO 34 miliar, TOWR 24 miliar, SCMA 18 miliar, Film 16 miliar, BRPT 12 miliar, HS 11 miliar, BRI 10 miliar, MDKA 10 miliar, TLKM 9 miliar, Pewon 9 miliar, Asia 7 miliar, Arto, Tebik, CTRA, SMGR, Avia, Inco didistribusi asing padahal menguat. BPYB, NES, UNVR, PSAB, Bumi, PNLF asing jualan melemah 4,17%. CMRY, Demas, BPTN, INKP, HIL, PGO, Raja asing jualan tipis 3,14 miliar melemah. PRDA, INRG, Buka, Bian, Semera, dan seterusnya. DSNG, Asri, MTEL, Wins. Ini beberapa net foreign buy dan net foreign sell pada perdagangan hari ini. Net foreign sell masih Big Bang dan wajar karena memang IHSG-nya juga terkoreksi cukup dalam. Mari kita lihat IHSG kita yang sesuai pembahasan pada video kemarin bahwa tanggal 11 Desember ada pola shooting star sehingga rawan terkoreksi untuk perdagangan hari ini dan benar terkoreksi. IHSG melemah 0,94%. Secara teknikal sebenarnya masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi ya. Secara teknikal seperti ini memang tampak seperti akan melanjutkan koreksi sampai ke 7.350 setidaknya. 7.350 atau 7.330 pas di MA 200-nya. Jika ada koreksi ke area sini, harapannya nanti bisa langsung melanjutkan penguatannya. Value transaksi pada perdagangan hari ini kecil, namun biasanya koreksi ini akan diikuti dengan koreksi berikutnya. Ya, jika memang IHSG-nya tetap di distribusi asing, bisa jadi akan ada koreksi lanjutan. Namun belum tentu lanjut koreksi, bisa jadi juga lanjut menguat. Kondisi saat ini ada yang bilang mirip dengan tanggal 11.11. Mari kita lihat tanggal 11.11. 11 November
di sini. 11 November di sini ada koreksi. Ya, koreksi, namun kemudian diikuti dengan penguatan. Yang setelah diikuti dengan penguatan itu tanggal 12-nya menguat. Mungkin sedikit berbeda polanya, ya. Sedikit berbeda polanya karena tanggal 11 November ini diawali dengan koreksi yang cukup dalam, sehingga ketika tanggal 11 ini koreksi kemudian menguat, dilanjutkan dengan penguatan. Nah, kalau 12 pada hari ini 12 Desember 2024 yang terjadi adalah diawali dengan kenaikan, maka koreksi ini bisa jadi diikuti dengan koreksi berikutnya. Maka kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di emiten-emiten dengan modal besar, dengan likuiditas yang bagus, maka beberapa emiten tersebut saat ini sedang berada di supportnya, bisa dimanfaatkan untuk buy on support, buy on weakness. Apa sajakah saham-saham itu? Nanti kita bahas di video berikutnya. Mari kita bahas saham-saham cukup aktif pada perdagangan hari ini. Yang pertama adalah BCIC, Bank Cetras. Pada perdagangan hari ini menguat. Selamat sobat trader yang sudah spekulasi buy BCIC. Penguatan pada perdagangan hari ini disertai dengan volume cukup bagus. Secara fundamentologi netral. Yang akumulasi MG, XL, CPPD yang distribusi YP, KI, AK, ZP. MG biasanya sudah mulai jualan. Mari kita lihat kursusnya. Ya, MG sudah jualan 2,2 miliar, masih punya barang 2,2 miliar. Masih punya barang 2,7 miliar. Belum jualan cukup banyak, average price 219. Mari kita lihat dari tanggal 9 Desember. Apakah MG sudah masuk? Ya, MG sudah masuk dari tanggal 9 Desember, akumulasi pelan-pelan. Average price-nya 217, punya 3,6 miliar. Ninja profit bagi sobat trader sudah spekulasi buy ketika sideways di sekitar dekat support 198, sudah floating profit lumayan, selamat. Kalau sobat trader spekulasi buy, kita buatkan trading plan ulang karena tampaknya BCIC akan melanjutkan kenaikan dan benar melanjutkan kenaikan. Closing di 222, sempat menyentuh high di 228. Saat ini tampaknya memang sudah mampu menembus resisten di 220 karena closingnya di 222. Namun kalau sobat trader belum punya, maka bisa spekulasi buy jika ada koreksi-koreksi ke dekat 210, ke dekat 212. Jika ada koreksi ke situ, maka ada potensi untuk BCIC mampu melanjutkan penguatannya. Silahkan dipantau kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di BCIC. Sudah uptrend sejak beberapa waktu yang lalu, di sini menguat cukup tinggi, konsolidasi sideways. Jika berhasil breakout 220 ini tampaknya akan rally kembali untuk BCIC. Volume beberapa waktu terakhir disertai dengan volume yang cukup besar. Di sini sebelumnya volumenya sangat sepi, sangat kering. Setelah itu volumenya besar, bahkan sempat suspend karena kenaikannya cukup tinggi. Lalu koreksi, menguat, koreksi. Nah, sejak tanggal 22 November ketika ada barang yang cukup besar, kita buatkan trading di sini, kemudian menguat, hit TP2, setelah itu mulai naik lagi, kita buatkan trading lagi karena tampaknya masih menarik, dan lalu melanjutkan penguatan sampai hari ini. Cukup lama sideways memang, tapi harusnya sobat trader kalau mantau BCIC bisa ikut profit. RSI stokastik memang sudah overbook, maka diatur sendiri area entry-nya. Jangan sampai nanti beli di pucuk lalu justru di bawah turun karena sudah overbook, posisinya sudah overbook. Silahkan dipantau kalau tertarik untuk spekulasi buy di BCIC. Sebelumnya yang terjadi di sini ada pola bearish divergence, makanya BCIC terkoreksi sampai di tanggal 22 November. Ini ada pola bearish divergence, harganya menguat, RSI stokastik osilatornya melemah. Harganya menguat, RSI stokastik momentumnya melemah,
maka kemudian koreksi. Nah, saat ini posisinya kembali uptrend, sehingga jika ada koreksi justru kesempatan nanti untuk spekulasi buy on weakness di Bank Citras. Silahkan dipantau untuk Bank Citras. Berikutnya cuan pada perdagangan hari ini menguat 8%, disertai dengan volume yang cukup bagus, breakout MA 200, berhasil breakout MA 200, menyusul brand sepertinya ya, akan menyusul brand sepertinya karena memang cuan ini termasuk yang paling belakang belum naik. Pada hari ini menguat ke level harga 8.100 closingnya, high-nya ada di 8.125. Secara bandermologi ada normal akumulasi yang distribusi YU, XL, OD, XC, yang akumulasi YJ, AK, AZ, HP. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus sehingga cuan berpotensi untuk kembali menguat ke 8.400, resisten terdekat 8.400, 8.500, lalu bisa kembali menguat ke 8.800, menutup gap yang ada di tanggal 20 September nih. Ada gap yang tercipta karena gap down ya. Gap down, ada gap di sini di 8.800, maka ada potensi menuju ke 8.800 menutup gap itu. Sudah jelas uptrend, mengingat beberapa emiten dari grup Pak PP juga yang lainnya sudah menguat cukup tinggi. Nah, ini penguatan yang kencangnya dari cuan terjadi pada hari ini. Dikala beberapa emiten Pak PP yang lain diam-diam saja tiba-tiba cuan menguat cukup tinggi karena memang yang paling lagging, yang paling belakang, sehingga mungkin menarik banyak trader untuk spekulasi buy di cuan yang terhitung belum naik cukup tinggi. Dan benar, hari ini menguat 8%, disertai dengan akumulasi asing sebesar 5,8 miliar. Pada perdagangan kemarin, asing ada masuk 9 miliar. Pada perdagangan hari ini, 12 Desember, asing ada masuk 5,8 miliar. Silahkan dipantau untuk cuan. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy dari harga bawah. Kita buat yang trading plan di sini ya. Di sini kita buat yang trading plan karena memang belum naik, lalu kemudian menguat, lalu lanjut menguat. Selamat kalau masih hold. Kalau belum, ya silahkan nanti diatur area entry-nya. Supportnya ada di 7.500 pas di EMA 200-nya. Kalau posisinya cuan sangat uptrend, bisa jadi tidak kembali koreksi sampai ke 7.500, mungkin hanya sampai ke 7.700, ke 7.800, koreksi ke itu lalu menguat. Kalau memang posisinya sangat uptrend, seperti yang terjadi di sini. Menguat, koreksi dikit saja, lalu menguat, breakout EMA 200, langsung kencang. Maka yang terjadi di cuan bisa jadi tidak akan terkoreksi cukup dalam. Karena volume pada perdagangan hari ini juga cukup bagus. Candle solid. Kalau memang tertarik untuk trading jangka menengah di cuan, dipersilahkan. Beli di last price tidak apa-apa. Karena memang upside-nya juga masih tinggi. Kalau mau tunggu-tunggu koreksi, di 7.800 sudah bisa mulai spekulasi buy. Makin turun, bisa beli makin banyak. Diatur money manajemennya. Masih akan melanjutkan kenaikan untuk cuan. Selanjutnya DKFT, Central Omega Resources pada hari ini mengalami penguatan disertai dengan akumulasi yang bagus. Secara teknikal saat ini DKFT tampak ada pola pembalikan arah dari sideways, kemudian menguat, berhasil breakout resisten di 224, closing di 232, maka DKFT masih akan mampu melanjutkan kenaikannya. Beberapa kali tertahan di EMA 20 dan perdagangan hari ini breakout EMA 20 disertai dengan volume yang cukup bagus. Maka untuk DKFT target berikutnya di 250 ya. Target berikutnya di 250. Jika ada koreksi ke dekat 220 bisa spekulasi buy di area situ. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy kemarin ketika terkoreksi. Hari ini menguat dan penguatannya juga tidak langsung cepat di awal sesi. Sempat konsolidasi sampai sesi 1 berakhir konsolidasi. Harusnya sobat trader bisa spekulasi buy di 216, 218 kalau memang memantau di KFT. Kebetulan ini open low dibuka di 210, lalu konsolidasi
Jika spekulasi buy di 216 harusnya bisa dapat, sudah floating profit lumayan. Kalau ada emiten-emiten yang biasa memberikan profit ke kita, maka dijadikan watchlist, lalu dipantau ketika memang ada penguatan dan open low, silahkan untuk spekulasi buy. Dan mengingat bahwa candle sebelumnya adalah candle koreksi. Dan ini terjadi koreksi. Nah, ketika sudah tampak bahwa DKFT mampu menguat dan open low pada hari ini, setidaknya ketika konsolidasi ya spekulasi buy saja. Pasti akan ada kenaikan lanjutan. Meskipun tidak naik di hari itu, bisa jadi naik di hari berikutnya. Dan ternyata DKFT langsung naik di hari ini. Selamat kalau sobat trader spekulasi baik. Kalau sudah terlanjur jualan, maka silahkan nanti atur area entry-nya di dekat-dekat 220 kalau mau spekulasi buy. Kalau mau spekulasi buy di 232 juga tidak apa-apa di last price. Yang jelas kalau ada koreksi silahkan untuk tambah. Ya, kalau ada koreksi silahkan untuk tambah. Targetnya di 250 kalau siap untuk hold jangka menengah. Volumenya memang kurang begitu bagus ya. Kurang begitu besar sebenarnya volumenya. Menandakan memang momentumnya juga sudah mulai melemah. Namun tetap ini akan bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Berbeda dengan cuan tadi yang volumenya cukup besar, sangat besar. Meskipun begitu, masih menarik untuk DKFT. Mengingat beberapa emiten basic industri pada perdagangan hari ini juga menguat. Selanjutnya DMMX enjoy profit bagi sobat sudah spekulasi buy di DMMX pada perdagangan hari ini. Kita buatkan trading plan untuk hari ini. Semalam kemarin kita bahas bahwa DMMX ada pola Morningstar dan ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Dan benar pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 246. 248 high-nya. Kemudian di bawah turun terkoreksi closingnya di 236. Secara bandermologi big distribusi ternyata. Secara bandermologi big distribusi yang distribusi PD, CC, BQ, BK yang akumulasi XL, XC, KK, YP. Mari kita lihat grossnya siapa yang mengangkat harganya. YP. Ya, YP yang angkat harganya, YP yang jualan juga sudah banyak, SL baru jualan sedikit. YP ini sering sekali angkat harga ini. Secara teknikal saat ini berada di dekat resisten, maka prefer untuk tidak spekulasi buy ya. Spekulasi buy sebenarnya tadi saat di pertengahan sesi 1 ketika sudah naik kencang di awal sesi kemudian terkoreksi. Nah, ketika terkoreksi ke 222, 220 sebenarnya bisa spekulasi buy di area situ, ternyata tiba-tiba lanjut penguatannya. Selamat bagi sobat trader yang spekulasi buy di DMMX Digital Media Tama Maxima. Sudah pas dekat dengan resist yang beberapa waktu yang lalu pada tanggal 22 November ini high-nya ada di 256 kemudian koreksi. Hari ini high-nya ada di 248 ya. Sudah hampir capai target dari DMMX sehingga rawan terjadi aksi profit taking. Meskipun begitu, DMMX tetap ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Jika kita lihat di sini, ya tampak ada pola bullish divergence. RSI stokastik juga baru golden cross, sehingga memang masih ada potensi untuk DMMX kembali menguat. Pada perdagangan hari ini, yang akumulasi retail disertai dengan asing distribusi 508 juta. Kemarin asing ada masuk 2 miliar, hari ini asing distribusi. Bisa dipantau untuk DMMX untuk kalau berhasil breakout 250, 246, ditahan di atas 256, maka DMMX akan berpotensi melanjutkan penguatannya. Kalau tidak mampu, maka akan terkoreksi kembali. Selanjutnya Inco. Vale Indonesia pada perdagangan hari ini kembali melanjutkan penguatannya. Disertai dengan volume yang cukup bagus. Selamat bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy di tanggal 10 Desember. Di sini dapat di harga 3.700 atau tadi spekulasi buy saat koreksi. Sempat koreksi ke 3.690 kemudian menguat. Closing di 3.900.
Pada perdagangan hari ini volume cukup bagus disertai dengan akumulasi cukup besar. Wah, bagus sekali nih. Namun sudah hampir sampai resisten di MA 200 ya. Yang distribusi CP, KZYP yang akumulasi NI, LG, OD, XA, DR. Secara teknikal jelas ini akan kembali reversal. Namun tampaknya akan lebih baik jika ada koreksi-koreksi dulu. Potensi membentuk head and shoulder. Ya, potensi akan membentuk head and shoulder. Ini shoulder. Lalu ini headnya. Lalu shoulder lagi. Jika ada koreksi ke 3700 lagi, maka kesempatan untuk spekulasi buy. Meskipun kalau sudah uptrend seperti ini, sepertinya ya tidak dikasih. Kalau sudah terlanjur uptrend seperti ini, biasanya koreksinya tidak begitu dalam. Seperti yang terjadi pada perdagangan hari ini, koreksi sebentar saja, bahkan tidak sampai closing koreksinya. Tiba-tiba di akhir sesi kedua langsung lompat. Menguat cukup tinggi 4%. High-nya ada di 3950 bahkan, namun kemudian di bawah turun. Meskipun begitu tetap tidak menutup kemungkinan untuk kembali koreksi ke 3700 dan kalau koreksi ke 3700 jangan ragu untuk beli karena akan benar terjadi pola head and shoulder-nya jika terkoreksi ke 3700. Kalau terkoreksi ke 3700 berarti diskon karena sudah sempat naik tinggi dengan volume. Nah, tinggal nanti dilihat koreksinya volumenya kecil atau besar. Kalau volumenya kecil, koreksi wajar, jangan ragu untuk beli. Potensi untuk Inco Vale Indonesia akan mengalami penguatan ke EMA 200 di harga 4.000, bisa ke 4.200, bisa ke 4.400 kembali. IHSG kembali bullish, maka beberapa emiten basic industri juga kembali menarik, termasuk Inco Vale Indonesia. Yang lain ada Antam, Tins yang sudah mulai menguat duluan. Inco menyusul beberapa emiten basic industri. Ada emiten-emiten yang lain yang sedang berada di bawah, dekat support, masih lagging, maka bisa kita pantau. Mungkin akan kita masukkan watchlist untuk besok beberapa emiten itu jika memang masih menarik. Selanjutnya KKGI pada perdagangan hari ini kembali menguat. Selamat kalau sobat trader sudah spekulasi buy. Seperti yang kita bahas di video tanggal 9 Desember, KKGI menguat, maka kemudian kita bahas bahwa kenaikan KKGI ini biasanya akan diikuti dengan koreksi dan benar diikuti dengan koreksi. Lalu ada penguatan. Karena polanya KKGI kurang lebih seperti itu. Kalau ada candle hijau satu yang cukup kuat biasanya koreksi. Nah, ini ada candle satu hijau cukup kuat, kemungkinan akan ada koreksi. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi cukup besar, diakumulasi oleh XL ternyata. XL, NI, DR, GR yang distribusi PD, AK, ZPAI. Secara teknikal saat ini berada di atas EMA 20, namun masih di bawah EMA 50. Masih uptrend karena berada di atas EMA 200 dan ada potensi untuk KGI kembali menguat ke 580, kembali menguat ke 600. Namun juga jangan heran jika ada koreksi kembali ke 520. Karena pola dari KGI kurang lebih seperti itu. Kalau sudah menguat, koreksi, menguat, koreksi. Bisa dimanfaatkan untuk swing trading. Yang jelas area entry-nya di supportnya. Ya, di supportnya. Mana supportnya? Ya di analisa masing-masing. Kalau memang tertarik untuk trading di KGI. Karena supportnya akan terus naik. Dulu sebelumnya supportnya di 500 kemudian menguat. Nah, supportnya berubah menjadi 520 kemudian menguat. Nah, saat ini supportnya bisa jadi di 530. Kalau ada koreksi ke 530 bisa spekulasi buy. Harapannya nanti konsolidasi lalu menguat dari 530. RSI stokastik sudah overbought. Silahkan dipantau kalau tertarik dengan KGI. Selanjutnya MAPI pada hari ini menguat 2,83%. Enjoy profit bagi sobat yang sudah spekulasi buy. Saat terkoreksi di tanggal 9 Desember, ada yang bertanya apakah MAPI layak diserok? Ya silahkan serok. Closing di 1385. Setelah itu pada tanggal 10 Desember open low dan langsung menguat. 3 hari terakhir menguat disertai dengan distribusi asing 2 hari terakhir. Volume sudah mulai bagus. Volume hari ini breakout volume MA 20 namun masih berada di bawah dari MA 20 ya.
di bawah dari EMA 20. Secara bantermologi normal akumulasi oleh CC, OD, AZ, CP yang distribusi YP, NI, BB, ZP. Selamat bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy dari harga 1400, 1390-an. Silahkan kalau mau di take profit tidak apa-apa, atau kalau mau sudah profit ya selamat. Yang penting profit, cuan. Jika ada koreksi kembali ke dekat-dekat 1400, silahkan untuk buy on weakness. Jika memang akan uptrend kembali, maka akan membentuk pola head and shoulder juga. Shoulder, head, shoulder. Maka jika ada koreksi ke 1410, justru kesempatan untuk buy on weakness dari MAPI. Ya, dipantau-pantau saja. Kalau MAPI akan sangat uptrend, maka EMA 20-nya akan ditembus dengan mudah. Namun beberapa waktu belakangan MAPI kalau sudah terlanjur sideways seperti ini, biasanya setelah naik akan koreksi. Kita lihat historikalnya MAPI di sini. Nih, setelah naik koreksi, setelah naik koreksi, naik koreksi. Bisa kita manfaatkan swing trading di MAPI, ya. Menguat satu candle besar biasanya akan diikuti dengan koreksi berikutnya. Silahkan dipantau kalau ada koreksi, pasang alert MAPI. Jika koreksi ke 1415, 1420, nanti spekulasi buy di dekat-dekat 1410-an. Selanjutnya SMA pada perdagangan hari ini menguat 8,89%. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy. Kalau spekulasi buy punya barang, kita punya trading plan sejak tanggal 4 Desemberan ini, ya. Di awal Desember kita punya trading plan, namun memang tidak menyangka kenaikan Surya Citra Media akan setinggi ini dan secepat ini, sebab volume belakangan tidak begitu bagus, biasa-biasa saja, tidak ada volume-volume yang besar. Bahkan volume tanggal 25 November ini volume jualan distribusi yang cukup besar, asing jualan 70-an miliar. Dan pada perdagangan hari ini ada small distribusi yang distribusi ZP, BKNI, YP yang akumulasi RF, BQ, PD, CP. Maka wajar jika SMA akan terkoreksi, ya. Wajar jika SMA akan terkoreksi karena memang kenaikannya sudah cukup tinggi, sudah banyak big money yang floating profit, tinggal mereka take profit. Jika mereka take profit, maka akan terkoreksi. Karena barang mereka juga banyak akan terkoreksi. Support terdekat ada di low tanggal 11 Desember 173. Namun biasanya emiten yang uptrend seperti ini tidak akan sampai terkoreksi cukup dalam sampai ke 173. Biasanya hanya koreksi sampai ke sekitar 180. Terdekat di 178, 180. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 178, spekulasi buy, kemungkinan ini masih akan uptrend. Volume besar belakangan menunjukkan bahwa banyak big money yang trading di SMA, sehingga volatilitasnya juga makin besar dan potensi untuk melanjutkan penguatan juga semakin besar karena banyak trader yang terlibat, banyak trader yang beli, jual. Harapannya kalau jual ya jualnya di atas. Masih akan uptrend, jelas uptrend. EMA 20 Golden Cross MA 50, EMA 50 menuju Golden Cross MA 200. EMA 20 sudah Golden Cross MA 200, sudah uptrend. EMA 200-nya sudah jauh di bawah di level harga 136. Selamat kalau sobat terus sudah dari bawah menjelang IPO dari anak induk anak usaha dari SMA melanjutkan penguatan. Resistennya sudah sangat dekat di 200. Maka kalau emang sobat trader ingin jual di 199, jual di 200, 202. Kemungkinan besar kalau sampai ke situ akan kepentok lalu terkoreksi. Kemungkinan besar karena 200 ini termasuk resisten psikologis yang cukup kuat. Namun bisa jadi langsung di breakout, kemudian terkoreksi. Biasanya kalaupun breakout tetap akan koreksi ke bawah 200 lagi, ya, ke bawah 200 lagi, nanti konsolidasi di sini sebelum nanti mampu breakout ke 200 lagi. Jika berhasil breakout 200, maka akan menjadi menarik karena fraksi di atas 200 itu
satu tiknya 2 poin, kurang lebih 1%-an. Sehingga menjadi menarik SMA kalau sudah berhasil breakout 200. Silahkan kalau sobat sudah punya di bawah, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Upside-nya di mana, targetnya di mana, entah. Let's the profit running. Kalau emang sudah punya dari bawah, biarin. Kalau emang ada emiten menarik yang lain, ya top up RDN-nya beli dengan top up RDN yang baru tersebut. Itulah strategi untuk investasi. Itulah beberapa emiten yang aktif pada perdagangan hari ini 12 Desember 2024. Silahkan dianalisa mandiri kalau memang ada beberapa emiten yang masih potensial dan ingin spekulasi buy, dipersilahkan. Karena keputusan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.